Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Tumbal Tali Perawan. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Waktu berlalu dengan cepat. Seharian ini Adit hanya berdiam diri di kamarnya, menuruti apa yang Pak D-nya perintahkan. Ada rasa bosan yang muncul. Ingin rasanya pergi mencari udara yang segar. Tapi sayangnya, sedari siang setelah kepulangan Pak Kades, semua orang yang ada di rumah pergi ke tempat Bok Sarmin untuk membantu persiapan pengajian. Baru pada sore harinya sehabis asar, mereka semua baru pulang. "Sini makan dulu," ucap nenek sambil menepuk tangannya saat melihat Adi datang dari arah kamarnya. "Bok Sarmin kemana, Nek?" tanya Adit yang sudah duduk di sebelah neneknya. "Dia masih di rumahnya. Nanti malam ada pengajian, mendoakan anaknya. Kamu mau ikut atau gimana?" jawab nenek sambil menyodorkan teh hangat untuk Adit. Awalnya Adit ingin ikut ke tempat Bok Sarmin, tetapi dia ingat dengan ucapan laki-laki yang mengatakan bahwa kematian Ningrum merupakan aib desa. Dan lagi pula Adit juga orang asing di desa ini. Jadi lebih baik dia tidak ikut ke tempat Bok Sarmin. "Enggak, Nek. Adit masih gak enak badan. Adit di rumah aja ya," ucap Adit tersenyum. Sedangkan Pak D dan budenya hanya mengangguk-ngangguk mendengar jawaban dari Adit. "Ya udah, nanti semua pintu jangan lupa dikunci ya," ucap nenek sambil pergi meninggalkan dapur menuju kamarnya. Malam datang begitu cepat. Nenek, Pak D dan budenya sudah pergi ke rumah Bok Sarmin dari sebelum maghrib. Setelah makan sore tadi, Adit langsung beranjak pergi dan masuk ke dalam kamar. Tidak ada kegiatan yang dia lakukan, hanya bolak-balik mengambil HP dan terus memandangi foto Dinda yang masih ia simpan. Begitu kangennya Adit dengan Dinda, kadang dia merasa jengkel, dia merasa marah. Tapi ada satu waktu di mana dia merasakan dirinya benar-benar ingin bertemu dengan wanita itu. Merasa jengah dengan apa yang dia rasakan, Adit bangkit untuk membuka jendela kamarnya, berharap udara segar bisa sedikit membuat pikiran dan batinnya tenang. Sebatang rokok juga sudah dia pegang di antara kedua jarinya. Suara korek api yang digunakannya untuk membakar rokok yang sudah sedari tadi ia pegangi, dihisapnya dalam-dalam rokok sudah ia nyalakan. Beberapa kali dia menghembuskan napas bersamaan dengan keluarnya asap dari mulut dan hidungnya. Malam itu benar-benar terasa sendu bagi Adit. Bahkan sepertinya alam juga mendukung apa yang sedang Adit rasakan. Benar-benar sepi dan tenang. Sejenak Adit berdiam diri, memejamkan mata dan merasakan hembusan angin yang menerpa wajahnya. Ada sedikit rasa aneh yang mengganggu pikirannya. Apa memang setiap hari seperti ini ya? Atau memang perasaannya saja kalau tiap malam menjelang desa ini akan terlihat lebih menyeramkan, batinnya. Srek, srek, srek. Seketika Adit membuka mata. Ada seseorang yang membuka pintu. Adit terdiam dan mendengarkan. Alih-alih ada suara neneknya atau anggota keluarga yang lain, justru keheningan yang membuat bulu kuduk Adit berdiri. Adit berniat untuk mengecek ke dalam, justru kini Adit menangkap sesuatu yang mengganggu matanya.
Ada orang yang tengah berdiri seolah sedang memandanginya. Adit tertegun. Ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu. Cahaya dari tiang listrik, naungan bayangan dari pepohonan dan kabut tipis membuat pandangan Adit sedikit kabur. Adit tiba-tiba tersentak dan menengok. Ada sesuatu yang jelas sekali membanting salah satu perabot yang ada di dapur neneknya. Teringat dengan siluet orang yang tengah memperhatikannya, Adit kembali berpaling melihat ke arah luar. Namun sosok itu sudah tidak ada. Padahal Adit hanya memalingkan kepalanya sepersekian detik. Tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang. Segera dia membuang rokoknya dan menutup jendela dengan rapat. Dengan perasaan yang tidak enak, Adit mencoba untuk merebahkan badannya di atas kasur, berharap agar matanya bisa terpejam dan tertidur pulas. Baru saja dia memejamkan matanya, terdengar jelas suara lirih tangisan wanita. Adit langsung duduk. Dia mencoba mendengarkan dengan seksama. Mungkin Mbok Sarmin, batin Adit, karena mengira anggota keluarganya sudah ada di rumah itu. Tetapi ada yang aneh. Sedari tadi Adit tidak mendengarkan ada percakapan yang muncul dari arah luar kamarnya. Meskipun merasa takut, rasa penasaran Adit jauh lebih besar. Ia segera bangkit dan berjalan untuk menuju pintu kamarnya. Saat membuka pintu dan mengedarkan pandangan, tidak ada seorang pun yang terlihat. Semuanya sepi. Bahkan lampu yang ada di kamar nenek maupun Pak Adenya juga belum menyala. Yang berarti mereka saat ini masih belum di rumah, atau alias masih ada di rumah Mbok Sarmin. Sekali lagi, Adit mendengarkan suara lirih tangisan wanita. Nek, panggil Adit. Tidak ada jawaban sama sekali. Jantung Adit berdebar semakin kencang. Ia mulai berjalan menuju ke arah dapur. Dihidupkannya lampu-lampu yang belum menyala, berharap dengan penerangan dia bisa melihat sumber suara tersebut. Hingga saat dia sudah berada di ambang pintu dapur, juga tidak terlihat seorang pun berada di sana. Adit sudah ingin kembali ke kamarnya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Seingatnya tadi dia sudah menutup pintu dapur saat orang-orang sudah pergi ke tempat Mbok Sarmin. Siapa yang membuka pintu belakang? Apa tadi sudah ada yang pulang, terus pergi lagi, dan lupa menutup pintu apa ya? Batin Adit keheranan. Sekali lagi Adit mengedarkan pandangannya di setiap sudut dapur, tapi tidak mendapati orang di sana. Melangkah berniat untuk menutup pintu, Adit melihat sedikit ke arah luar. Pandangannya tertuju pada seorang yang sedang duduk meringkuk. Nek, ucap Adit dengan pelan. Namun tidak ada jawaban. Jelas sekali wanita itu sedang menangis. Tangisan pilu membuat siapa saja yang mendengarkannya akan merasa iba. Adit melangkah pelan mendekati sosok itu. Dia tidak berpikiran sama sekali tentang suatu hal-hal yang mistis. Bude. Sekali lagi Adit mencoba memanggil, tapi sama sekali tidak ada sahutan dari sosok itu. Menghela napas pelan, Adit kembali melangkah. Namun betapa kagetnya dia. Wanita itu memalingkan kepalanya dengan cepat. Bahkan Adit seperti mendengar suara seperti tulang yang dipatahkan menjadi dua. Kini di hadapan Adit ada sosok Ningrum, perempuan yang ia lihat jasadnya tadi pagi. Tolong mas, tolong aku. Tolong aku mas, ini bukan anakku. Tolong, ucapnya sambil mengangkat benda merah yang ada di tangannya. Melihat itu, sontak Adit langsung menutup pintu dengan cepat. Dia berlari masuk ke dalam kamarnya. Dengan buru-buru dia mengunci pintu. Napasnya memburu, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Berkali-kali Adit menyebut nama Allah. Ini baru pertama kalinya dia melihat setan. Setengah berlari Adit menuju ke arah meja. Dia segera mengambil handphone yang sedari tadi tergeletak di sana. Tangannya begitu gemetar. Tanpa sadar badannya sudah basah kuyup oleh keringat. Adit mencoba menghubungi Pak Adenya. Sia-sia tidak ada jawaban. Kembali dia mencoba untuk menghubungi budenya. Beruntung. Halo, kenapa Adit? Ucap Bude lirih. Terdengar di belakangnya orang-orang sedang mengaji.
Bude, tolong. Tiba-tiba saja sambungan telepon mati. Sial, ucap Adit panik. Adit terdiam, kini ada sesuatu yang berjalan mondar-mandir di depan kamarnya. Tanpa aba-aba langsung saja Adit membuka jendela dan melompat keluar. Dia berlari dan terus berlari. Tidak peduli ke arah mana tujuannya, Adit berlari sekuat tenaga. Hingga saat sadar, dia sudah ada di depan sebuah rumah yang cukup besar. Tok tok tok. Adit terus mengetuk pintu rumah itu, sambil sesekali melihat ke arah belakangnya. Napasnya masih memburu. Ingatan bagaimana wujud setan Ningrum benar-benar masih terpeta jelas di depan matanya. Pintu rumah terbuka. Dia mendapati ada seorang wanita yang tengah berdiri dan sambil menggendong anak laki-laki. Tolong bu, tolong, ucap Adit meminta bantuan pada wanita itu. Mas kenapa? Pak, teriak wanita itu ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki muncul. Adit, kamu kenapa, Dit? Ayo masuk dulu, ucapnya sambil membawa Adit masuk ke dalam rumah. Beberapa saat Adit tidak bisa bicara. Sudah, kamu tenang dulu. Ini diminum, kata Prianto sambil memberikan segelas air pada Adit. Apa yang terjadi, Dit? Tanya Prianto saat melihat Adit sudah mulai tenang. Tadi di rumah Neharjo, Adit menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dari mulai dia melihat ada orang yang mengamati dari jauh, sampai sosok Ningrum yang meminta tolong. Prianto yang mendengar cerita Adit sejenak tertegun. Kemudian dia bangkit dan segera meminta istrinya untuk menghubungi Marwanto kalau Adit saat ini sedang berada di rumah mereka. Sekarang kamu tenang dulu, Dit. Setelah ini, biar Marwanto datang untuk menjemputmu. Benar saja. Tidak berselang lama terdengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah Pak Prianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk duluan, ucap Pak Prianto, mempersilahkan Pak Adi untuk masuk. Kamu kenapa, Dit? Tadi budemu bilang kamu telepon dan minta tolong. Saat dicek di rumah kamu sudah tidak ada, ucap Pak Adi khawatir. Sudah, tenang dulu. Kasihan keponakanmu, kata Pak Prianto. Karena saat itu Adit masih terlihat syok. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk menunggu dan menenangkan. Tadi Pak D, saat Adit di rumah, Adit melihat setan Ningrum, ucap Adit dengan bergidik. Ini benar-benar pengalaman pertama bertemu dengan yang namanya hantu. Baginya di kota besar tidak ada yang namanya hantu atau setan, atau apapun itu sebutannya. Serius kamu, Dit? Tanya Pak Ade yang masih tidak percaya. Lantas kemudian Pak Prianto memberitahu secara detail apa yang Adi ceritakan padanya. Ada kekhawatiran yang muncul dari diri Pak Prianto. Masalahnya itu, siapa yang sedang bermain-main dengan ilmu hitam itu, Pri? Ucap Ade. Mendengar hal itu Adit langsung mendongak. Kalau seperti ini jelas keponakanku yang bisa dituduh sebagai dalang dari semua ini. Dia baru saja datang ke desa ini. Sorenya bertemu dengan Ningrum dan paginya Ningrum sudah meninggal, ucap Pak Ade gelisah. Aditnya mendengar ucapan Pak Ade benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalang apa? Batin Adit sambil melihat Pak D-nya. Kamu yang tenang, Wan. Sebisa mungkin kita cegah orang yang sedang menuntut ilmu hitam itu. Hanya kamu dan beberapa orang warga saja yang tahu. Besok keponakanku datang ke sini. Dia tahu akan hal-hal seperti ini. Semoga dia bisa membantu kita, ucap Pak Prianto mencoba menenangkan Pak D-nya. Adit yang sudah tidak bertenaga hanya mendengar obrolan mereka, tetapi dia menyimpan rapat-rapat apa yang sudah didengarnya malam ini. Sebelum Adit dan Pak Ade pulang, Pak Prianto berpesan agar kejadiannya dialami Adit sebisa mungkin agar dirahasiakan, terutama pada Mbok Sarmin. Dit, setelah ini kamu langsung bersih-bersih dan tidur ya. Jangan buka jendela kalau mau ngerokok di dalam kamar atau ruang keluarga. Kalau ada yang tanya bilang saja, tadi ada maling
yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Kamu paham, Dit? Ucap adiknya dengan tegas dan dalam. Adit yang sebetulnya tidak paham maksud dari semua ini hanya bisa mengangguk. Dia berniat bertanya pada Pak D-nya esok harinya. Benar saja saat mereka sampai di rumah nenek dan budenya masih menunggu di teras rumah, tampak sekali raut wajah cemas dari wajah kedua wanita itu. Astagfirullah Adit, kamu kenapa nak? Ucap nenek sambil memeluk Adit erat-erat. Sudah Bu, biarin Adit masuk dan beristirahat. Biar nanti Marwan yang menjelaskan, kata Pak D-nya. Segera mereka masuk ke dalam rumah. Adit tidak mendapati Mbok Sarmin sama sekali. Tapi jelas ada suara wanita yang sedang menangis lirih di dalam kamar nenek. Itu Mbok Sarmin. Sudah, kamu sekarang bersih-bersih dulu. Biar dibuatkan minum sama Bude, kata Pak D menggiring Adit menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Adit segera duduk di amben dapur. Sesekali pandangannya mengarah ke pintu yang ada di depannya. Masih teringat dengan jelas sosok Nirum yang ia temui beberapa waktu yang lalu. Diminum dulu Dit, biar enakan, ucap Bude sambil memberikan secangkir teh jahe pada Adit. Bener Dit, tadi ada yang mencoba maling di rumah kita, tanya nenek. Sekilas sebelum menjawab, Adit melirik ke padenya. Iya Nek, awalnya Adit kira itu kalian, tapi saat Adit cek ternyata ada orang yang mungkin sedang berniat tidak baik. Langsung saja Adit pergi dari kamar, karena memang orang itu terus mondar-mandir di depan kamar Adit. Langsung Adit lompat dari jendela dan berlari. Tahu-tahu sudah ada di rumah Pak Kades, kata Adit berbohong. Awalnya nenek tidak percaya dengan ucapan Adit, karena merasa aneh. Tidak ada satupun barang yang hilang, hanya beberapa perawatan dapur yang berserakan di lantai. Ya sudah, kamu tidur. Nanti Pak D tidur di ruang tengah. Kalau ada apa-apa, langsung bangunin Pak D ya, ucap Pak D-nya. Mengangguk, Adit segera beranjak menuju kamarnya. Sampainya di kamar, Adit langsung merebahkan dirinya. Ada keinginan besok untuk langsung pulang ke kota, tapi Pak D-nya memintanya untuk tetap tinggal selama beberapa hari. Mau tidak mau Adit menuruti apa yang Pak D Marwan katakan. Ia juga cemas kalau setan Nirum mengikutinya hingga ke kota. Pagi sudah menjelang. Sementara Adit tertidur dengan pulas, rasa lelah dan pegal karena beberapa kali terjatuh membuat dirinya langsung bisa memejamkan matanya. Jendela kamar juga sudah ada yang membukanya. Terdengar jelas suara tulang yang kembali berposisi semula saat Adit menggeliat dan merentangkan tangan dan kakinya. Ada rasa malas untuk beranjak. Terlebih dengan kejadian semalam, ingin rasanya dia kabur dari desa ini. Menghela napas, Adit bangkit dan berjalan menuju ke arah dapur. Gimana? Sudah enakan Dit? Ucap nenek yang melihat Adit masuk ke dapur. Sini duduk dulu, pinta Pak D Marwan. Karena terbiasa setelah bangun tidur Adit harus bersih-bersih dahulu, termasuk gosok gigi dan mengeluarkan isi perutnya. Kemudian dia beranjak ke kamar mandi sebelum bergabung bersama Pak D-nya. Sehabis sarapan kamu ikut Pak D ke ladang ya, kata Pak D saat setelah menyeruput kopi yang masih terlihat mengepul. Boleh Pak D, sekalian nyari udara seger, jawab Adit. Bude kemana Pak D? Tanya Adit saat tidak melihat keberadaan budenya. Bude lagi nganterin Mbok Sarmin ke pasar, beli keperluan untuk pengajian nanti malam Dit. Nanti malam, kalau kamu tidak mau ikut, Adit ikut Pak D, daripada aku sendirian di rumah, setelah Adit sebelum Pak D-nya menyelesaikan kalimatnya. Siap-siap sekarang Dit, kita jalan ya ke ladangnya, sekalian olahraga kamu, ucap Pak D. Tersenyum saat melihat Adit hendak mengambil kunci motor yang tergantung di dinding dekat meja TV. Semalam Adit juga udah olahraga Pak D, sungut Adit tidak terima dengan ucapan yang terlontar dari bibir pria parubaya itu. Iya, ya udah, Bu, aku pamit dulu ya ke kebun. Nanti kalau ada apa-apa, langsung kabari saja, ujar Pak D sambil mencium tangan nenek.
Segera Adit pun melakukan hal yang sama. Mereka berdua berjalan menuju ladang. Beberapa warga yang mereka temui tersenyum dengan ramah. Bahkan ada yang sengaja menghentikan mereka untuk sekedar menanyakan siapa Adit. Dari sini sampai ujung sana, dekat dengan hutan itu, ini kebun milik kakekmu. Sekarang yang ngurusinnya cuma Pak D. Karena bapakmu itu tidak mau, dia lebih milih jadi pengacara katanya, kata Pak D sambil menunjukkan di mana saja batas ladang milik kakek. Setahu Adit, memang Pak D-nya ini lulusan sarjana pertanian, jadi dia juga pasti tahu seluk-beluk tentang pekerjaannya saat ini. Adit hanya melihat-lihat apa yang dikerjakan Pak D Marwan. Sesekali dia berbicara dengan warga yang bekerja menggarap ladang milik kakeknya. Luas juga, batin Adit. Dit, sini Dit, panggil Pak D. Setengah berteriak, Adit melihat ia sedang duduk di saung bersama orang laki-laki yang Adit kenali sebagai pria yang menyuruhnya pulang saat berada di rumah Mbok Sarmin. Kenalin Dit, ini Kang Amar, kata Pak D sambil memperkenalkan sosok Kang Amar pada Adit. Kang Amar sendiri memiliki perawakan yang tinggi dan kekar, kulit khas orang pegunungan, garis muka tegas dan memiliki harisma. Kang, sapa Adit. Terakhir kali ya, lihat kamu masih SD, sekarang udah gede kayak gini. Gimana kabar Gunawan di kota, Dit? Ucap Kang Amar. Setelah itu mereka bertiga membicarakan tentang hal-hal yang remeh. Baru Adit tahu kalau memang dulu ayahnya juga merupakan anak yang badung di desa ini. Siang semakin terik, beberapa kali Adit mengipasi kepalanya dengan topi yang ia kenakan. Pak D dan Kang Amar sekarang sedang berjalan tidak jauh dari saung tempat Adit berteduh. Dit, kita pulang sekarang. Jenazah Ningrum sudah dibawa ke rumahnya, ujar Pak D terburu-buru. Adit hanya bisa menurut dan segera mengikuti Pak D-nya dan Kang Amar. Sesampainya di rumah Mbok Sarmin, sudah banyak sekali warga yang bergerombol. Beberapa sedang menyiapkan kursi dan sebagian lainnya bergegas untuk menuju pemakaman untuk membuat liang lahat bagi Ningrum. Jangan jauh-jauh Dit dari Pak D, ucap Pak D-nya sambil menyeret Adit untuk dekat-dekat dengannya. Entah kenapa semenjak kejadian semalam Adit merasa Pak D Marwanto selalu berusaha agar Adit tidak lepas dari pengamatannya. Pak Kades, sapa Pak D saat sudah duduk di sebelah orang nomor satu itu di desanya. Beda sekali dengan nada pembicaraan yang didengar semalam. Kini Pak Ade sedang berbicara dengan pemimpinnya, bukan dengan teman sebayanya. Mar, dari mana kamu? Jawab Pak Kades tersenyum. Setelah pemakaman, kalian datang ke rumah ya, lanjut Liri yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. Prosesi pemakaman Ningrum berlangsung dengan cepat. Jarak antar rumah dan kuburan tidak terlampau jauh. Sebelum prosesi pemakaman dimulai, Adit sengaja membantu warga desa untuk menyiapkan segala sesuatunya. Beberapa kali dia melewati tempat di mana jasad Ningrum ditemukan. Mungkin ini hanya perasaannya saja, tetapi tiap kali dia melintas, bau amis selalu tercium olehnya. Jasad Ningrum sudah selesai dikebumikan. Tidak ada sesuatu yang terjadi saat prosesi pemakaman. Hanya Mbok Sarmin yang terus-menerus menangis dan pingsan beberapa kali. Wajar, pikir Adit, karena ditinggal anak semata wayangnya. Orang tua mana yang tidak sedih saat melihat anak pergi mendahuluinya. Adit, ikut ke rumah Pak Kades, Pak D, tanya Adit lirih saat mereka semua berjalan kembali dari pemakaman. Ya, ikut aja, ucap Adit yang kini berjalan mendahului Adit. Sampainya di rumah Pak Kades, nampak sudah ada beberapa orang, termasuk Kang Amar dan sosok yang pernah Adit temui sebelumnya. Arif, ucap Adit sedikit kaget. Tidak menyangka kalau dia akan dipertemukan lagi oleh orang yang menurutnya asik, tapi sedikit aneh. Loh, kalian saling kenal, kata Pak Prianto keheranan. Ini pemuda yang Arif ceritakan, Pak, ucap Arif tersenyum sambil menyalami Adi dan Pak D Marwanto. Seolah keberadaan mereka tidak layak menjadi konsumsi publik. Pak Prianto mengirim mereka untuk duduk di teras belakang rumahnya. Seteguk kopi dan makanan ringan juga sudah tersaji. Tak luput sebelum mereka masuk, semua orang diwajibkan untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Mengingat di rumah itu ada seorang balita.
khawatir jika ada sawan yang menempel dari kuburan. "Jadi Mbok Sarmin sudah mengetahui penyebab kematian Ningrum?" tanya Pak Amar. Seketika atmosfer yang berada di ruangan itu berubah. Yang awalnya santai penuh dengan kirauan, kini semua menatap Pak Amar dengan sungguh-sungguh. "Sudah, tadi saat aku berada di rumahnya, aku minta Mbok Sarmin dan Nyai Harjo untuk berbicara sebentar," ucap Aprianto. Terlihat asap dari rokok yang ia hisap keluar dari bibir dan hidungnya. "Jadi, apa penyebab kematian Ningrum, Pak? Apa benar dia bunuh diri?" tanya Pak Amar. "Tidak, penyebab kematiannya memang gantung diri, tapi ada faktor lain yang membuatnya meninggal. Ada seseorang yang memaksa janinnya keluar dan membawa ari-ari si jabang bayi," ucap Aprianto dengan menutup matanya. Adit yang mendengar hal itu merasa merinding hebat. Bulu kuduknya berdiri, mengingat setan Ningrum yang ia temui tadi malam. Biadab. Orang yang melakukan itu sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai manusia, geram Pak Ade mendengar penuturan Pak Kades. Sekarang masalahnya bukan di situ. Pelaku ini memang bukan lagi manusia, tetapi iblis yang menyerupai manusia. Kalau kita membiarkan orang ini berkeliaran, kejadian itu akan terulang kembali. Ingat, 3-4 bulan setelah kematian Asih, ada kan korban selanjutnya dengan kondisi yang sama, walau kondisinya jasadnya terbilang jauh lebih baik, ujar Pak Prianto serius. Adit hanya diam mengamati orang-orang di sekitarnya. Kalau memang ini pertemuan rahasia agar tidak menghebohkan warga, kenapa pula Adit yang bisa dikatakan orang asing justru ikut duduk di antara orang-orang ini? "Kau tahu kenapa orang itu meninggalkan jasad Ningrum atau janinnya dan hanya membawa ari-ari bayi yang bahkan masih dalam hitungan bulan?" tanya Pak Amar. Pada setiap orang yang sedang duduk di sana, kepala Adit mulai terasa berat. Dia tidak memahami apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang ini. Sedangkan Arif juga dari tadi hanya dia memperhatikan. Sesekali mata mereka bertemu, tetapi Adit tidak bisa menangkap apapun yang mereka maksudkan. "Tumbal," ucap Arif seketika. "Benar. Entah untuk kekayaan atau apapun, aku tidak tahu. Yang kumaksudkan sekarang, siapa yang membuahi Ningrum? Sampai-sampai tidak ada satupun orang yang tahu kalau Ningrum sedang hamil," ucap Pak Amar. Otak Adit berpikir keras. Benar sekali. Siapa yang sudah menghamili Ningrum? Dan anehnya tidak ada seorang pun yang tahu tentang kabar kehamilan ini. Bisa jadi orang yang menghamili itu adalah pelakunya, ceplos Adit. Dia tidak sadar akan apa yang dia katakan. Padahal sedari tadi dia sudah berniat untuk diam dan hanya mendengarkan. Kini semua orang yang ada di meja itu menatap Adit. Ya, sayangnya kita tidak tahu. Dan semua saksi yang melihat keberadaan Ningrum sebelum meninggal, mereka mengatakan kalau mereka tidak pernah melihat dia sedang dekat dengan laki-laki, kata Pak Ade. Dulu aku pernah mendengar cerita dari orang tua aku. Aku masih ingat. Ada kejadian yang mirip sekali. Ada orang yang memang sedang mendalami ilmu hitam, dan dia melakukan hal yang sama, yaitu dengan menghamili dan mengambil ari-ari dari wanita yang dihamilinya itu. Kalian tahu apa itu? Tanya Pak Amar, tersenyum kejut. Tumbal, tali perawan, kata Arif dengan mata membulat sempurna. Tumbal tali perawan? Apa itu? Tanya Adit penasaran. Setiap pasang mata yang ada di meja melihat Adit dengan pandangan yang tidak bisa ia artikan. Praktik ilmu hitam. Orang yang ingin mendapatkan kesaktian atau kekayaan secara instan dengan menumbalkan wanita yang mengandung tapi hamil di luar nikah. Jelas Arif datar. Jadi, kematian Ningrum ada kaitannya dengan praktik ilmu hitam itu, ucap Adit ngeri. Ada kemungkinan itu yang sedang terjadi, tapi kita tidak bisa menyimpulkan itu secara langsung. Bisa jadi memang ini adalah pembunuhan biasa, dan itu urusan polisi untuk menangkap pelakunya,
Tapi jika sudah berkaitan dengan ilmu hitam, semuanya akan lebih rumit lagi, ucap Pak Kades. Raut wajahnya benar-benar cemas. Jika memang ini adalah urusan desa ini, kenapa saya harus duduk di sini, Pak? Bahkan saya juga tidak mengenal orang-orang di desa ini, tanya Adit. Sedari tadi dia penasaran dengan keberadaannya yang diikut sertakan dalam perbincangan tentang tumbal atau apalah namanya ini. Justru karena kamu yang dihantui Ningrum, makanya saya minta Marwanto untuk mengajakmu, kata Pak Kades. Adit masih tidak mengerti dengan tujuan dari mereka. Mungkin saja memang kebetulan dia sedang apes malam kemarin sampai ada setan yang mengganggunya. Apa tidak aneh, Dit? Kamu baru sehari bertemu Ningrum, lalu dia menemuimu dan minta tolong, ucap Pak Amar. Ya mungkin aja memang Adit lagi apes, sangga Adit yang masih menyangkal kalau dia ada kaitannya dengan semua ini. Dan ada puluhan orang di desa ini yang dia kenal, lantas dia malah memilih orang yang baru saja dia kenal. Begitu, kata Pak Amar mengejek. Benar juga, ada puluhan orang yang Ningrum kenal, tapi kenapa malah menemui Adit untuk meminta tolong? Paham sekarang, ada orang yang sedang sengaja mengincarmu. Aku harap diriku salah, tapi kalau benar, teror dari Ningrum tidak akan berhenti dalam satu malam, ucap Pak Amar, melihat Adit lekat-lekat. Sedangkan Adit dia hanya terdiam ngeri dengan apa yang diucapkan oleh Pak Amar. Saat memandang Pak D-nya pun dia juga tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Adit dan Pak D Marwanto sudah berada di rumah Nek Harjo. Setelah selesai membicarakan tentang kematian Ningrum, mereka segera pamit untuk pulang. Terlebih memang langit sudah mengabu, tidak baik untuk keluar malam-malam di waktu seperti ini. Dit, ucap Ade. Tengah berdiri di ambang pintu kamar Adit. Iya Pak D, jawab Adit. Ia langsung duduk dari pembaringannya. Pak D berjalan masuk ke kamar dan membuka jendela yang dari tadi ditutup. Udara dingin langsung terasa menyeruak, membuat tubuh Adit bergidik. Saat Adit melihat keluar, ada sedikit keresahan dalam batin Adit. Desa itu nampak benar-benar sepi dan mencekam. Ditambah kabut tipis yang sudah mulai turun, tiba-tiba saja dia merasa kangen dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai orang rumah tahu ya, Dit, soal apa yang kita bicarakan tadi di rumah Prihanto, Dit, kata Pak D, menoleh menatap Adit. Tidak Pak D, Adit belum cerita apapun dengan siapapun. Pak D tahu, Dit, apa yang kamu pikirkan. Tapi percuma saja jika kamu kembali ke kota. Kalau memang benar ada orang yang mengincarmu, justru malah bahaya jika kamu jauh dari Pak D dan yang lainnya, lanjut Pak D yang sudah kembali menatap keluar. Tapi kenapa mereka mengincar Adit, Pak D? Tanya Adit bingung. Jelas sekali Adit kebingungan. Walau bisa dibilang dirinya berakar dari desa ini, akan tetapi sudah lama sekali Adit berkunjung. Jangankan mencari masalah, kenal dengan orang desa saja tidak. Tenanglah Dit, Pak D dan yang lainnya juga sedang mencari tahu. Semoga benar tidak ada hubungannya antara kematian Ningrum dan juga kedatanganmu ke desa ini, ucapnya sambil berlalu meninggalkan Adit dalam kegalauan. Beranjak, Adit mengambil rokok dan segera membakarnya. Ingin rasanya mengumpat, niat hati berharap bisa melupakan Dinda. Malah sekarang dia harus bermain-main dengan sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Semuanya berputar di kepala Adit. Dinda, Ningrum, tumbal ilmu hitam. Bodoh amat dengan itu semua, ucapnya jengkel. Tidak mau melihat sesuatu yang membuat sakit jantung. Bergegas Adit menutup kembali jendela kamarnya. Entah berapa lama Adit duduk termenung. Sebatang rokok sudah ia bakar, berharap bisa menenangkan pikirannya. Adit terdiam mematung. Ia mendengarkan dengan cermat. Jelas sekali baru saja ada sesuatu yang bergerak di luar kamarnya. Ketakutan kembali menjalur di dalam diri Adit. Meski tidak tahu pasti apa yang sedang bergerak di luar, tetap saja bayangan-bayangan mengerikan muncul di pikiran Adit. Kembali lagi suara itu muncul. Kini malah diikuti dengan bau yang sedikit menyengat. Mengendus-ngendut Adit mengingat-ingat di mana dia pernah mencium bau itu. Sepersekian detik dia belum menyadarinya. Dan Adit ingat, detak jantungnya tiba-tiba saja berdebar kencang.
Matanya membulat ketakutan. Ini bau amis yang dia temui saat berada di rumah Ningrum. Bau amis darah yang bercampur dengan tanah. Jantungnya tiba-tiba berdebar semakin keras. Sampai-sampai suara detakannya mencapai telinga Adit. Buru-buru Adit beranjak dan segera membaringkan tubuhnya di atas kasur. Disabetkannya headset yang ada di meja dan segera dipasang di telinganya. Tangannya gemetar hebat saat menutul-nutul layar handphone yang sedang ia genggam. Mencari ketenangan, Adit memilih untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tuk tuk tuk. Adit tersentak. Kamarnya benar-benar gelap. Sejenak dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Butuh waktu beberapa detik untuk membiasakan penglihatannya dalam kegelapan yang tidak wajar. Srek, srek. Adit menoleh dengan cepat. Ada sesuatu di ujung kamar. Seorang yang sedang berdiri. Adit tidak bisa melihat siapa sosok itu. Kegelapan di kamarnya setengah membuat dirinya buta. Adit mencoba mengedip-ngedipkan matanya dan menguceknya beberapa kali, berharap apa yang dia lihat hanya sebuah bayangan dari perabot kamar tidurnya. Adit kembali tersentak. Sosok itu berjalan sangat pelan sekali. Napas Adit mulai memburu. Tubuhnya gemetaran. Siapa kamu? Ucap Adit terbata. Sosok itu terus berjalan pelan. Ada sesuatu yang mengikuti setiap pergerakannya. Bodohnya bukannya lari, tapi bagai terpana justru Adit malah terus memperhatikan sosok itu. Lampu kamar tiba-tiba saja menyala. Dalam sekejam Adit mengedip. Namun sosok yang tadi ada di depannya itu sudah hilang bagi tertiup angin. Celinguan, Adit tidak mendapati apapun dalam kamarnya. Mungkin cuma halusinasiku, ucapnya sambil menyeka keringat yang muncul di dahinya. Menghela napas panjang, Adit kembali berbaring. Mas. Dengan cepat, Adit menengokkan kepalanya ke arah kanan. Wajah pucat itu benar-benar dekat sekali dengan muka Adit. Terasa sekali hembusan napas yang muncul dari kedua hidung wanita itu. Mas, tolong aku, ucap Ningrum lirih. Adit hanya bisa menatap syok. Mulut dan tubuhnya terkunci rapat. Adit sama sekali tidak bisa bergerak. Mas, tolong aku, Mas. Mas, tolong, ucap Ningrum. Bau yang muncul berasal dari mulutnya benar-benar busuk dan memuakan. Adit tiba-tiba saja bisa bergerak. Dia langsung melompat hingga terjatuh di pinggiran dipan. Ningrum masih ada di depannya. Kini ia sudah berdiri, mukanya pucat, dengan darah segar yang mengalir dari selangkangannya, membuat spray kasur Adit menjadi merah gelap. Pergi! Pergi! Teriak Adit. Adit tersentak bangun. Tubuhnya benar-benar basah oleh keringat. Mimpi yang barusan dialami benar-benar terasa nyata. Napasnya begitu cepat, seperti baru saja berlari ratusan meter. Astagfirullah, ada apa sebenarnya ini? Ucap Adit mengusap mukanya. Belum juga detak jantung Adit berdetak normal. Kini ia mendengar ada seorang yang tengah berjalan di luar kamarnya. Dia tengok, jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dalam ketakutan, dia mencoba untuk melihat, siapa tahu Pak Ade-nya belum tidur. Jadi dia bisa minta Pak Ade Narwanto untuk menemaninya tidur malam ini. Langkah kaki itu sudah menjauh dari kamar Adit. Jelas sekali dari bayangannya, dia sedang menuju ke arah dapur. Adit membuka pintu kamarnya. Saat melihat ke ruang tengah, ternyata Adit mendapati Pak Ade-nya sedang tertidur pulas. Rasa takut kembali menghantui batinnya. Namun dia juga merasa penasaran, apalagi kandung kemihnya juga terasa penuh sekali. Sekalian ke kamar mandi pikir Adit. Adit berjalan ke arah dapur. Sekali lagi, saat sudah sampai di ambang pintu, Adit tercengang. Ia mendapati ternyata suara langkah kaki itu berasal dari budenya. Mengendap-endap Adit mengikuti. Dia mengintip dari pintu yang sedikit terbuka. Dilihatnya Bude Ija sedang berjalan menuju ke arah desa. Bude mau kemana? Ucap Adit penasaran. Pagi telah datang. Sinar matahari sudah menampakkan dirinya, menembus kabut yang semalaman melimuti desa Renggono. Adit terbangun dengan badan pegal semua. Dia baru bisa tidur saat azan subuh berkumandang. Mengucek mata dan menggeliat melihat ke arah jam dinding, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Baru bangun, Dit. Sarapan dulu, ucap Bude. Saat melihat Adit keluar kamar teringat kejadian semalam. Adit memperhatikan budenya. Tidak ada sesuatu yang aneh
Dari penampilan Bude, perilakunya pun juga sama. Lantas, apa yang sedang dilakukan oleh wanita ini? Batin Adit. Ya Bude, nenek kemana? Tanya Adit, mencari keberadaan neneknya. Ibu sama Mbok Sarmin sudah sedari tadi keluar rumah. Mau jalan pagi katanya, ucap Bude sambil meneruskan kegiatannya menyapu. Adit berjalan menuju ke arah dapur, seperti sebuah rutinitas. Pak De Marwanto tengah duduk di atas amben, lengkap dengan secangkir kopi, singo rebus dan sebatang rokok yang menyala di atas asbak. Dit, sini Dit, pinta Pak De menggeser tubuhnya dan menuangkan secangkir kopi. Adit menengok ke arah pintu dapur yang menghubungkan dengan ruang tengah. Merasa tidak ada orang lain selain mereka, Adit dengan buru-buru menceritakan apa yang dia mimpikan semalam. Namun tidak dengan kejadian saat ia melihat budenya pergi keluar rumah pada pukul 2 dini hari. Pak De Marwanto dengan seksama mendengarkan cerita Adit. Sesekali dia mengerutkan dahinya. Pak De Marwanto menghela napas panjang. Jelas sekali ada rasa khawatir dan penasaran yang muncul di wajahnya yang sudah berkeriput di beberapa bagian itu. Setelah ini kamu mandi Dit. Setelah itu kamu ikut Pak De untuk ke ladang. Di sana kita bisa bicara lebih bebas. Pak De takut kalau ada yang mendengar kamu di dining room. Terlebih jika Mbok Sarmin sampai tahu, pasti kepikiran. Kasihan, dia sudah tua. Lanjutnya. Adit yang paham akan maksud dari perkataan Pak De-nya itu hanya mengangguk. Dia semakin yakin ada sesuatu yang sedang tidak beres dengan dirinya dan kematian Ningrum. Aneh sekali, 2 hari berturut-turut dia mendapatkan teror dari setan Ningrum. Mereka berdua kini tengah berjalan menyusuri jalanan kampung. Suasana yang masih tergolong pagi sebenarnya memanjakan paru-paru Adit. Sempat beberapa kali mereka berpapasan dengan warga desa. Sepintas Adit memperhatikan ekspresi yang muncul. Namun hampir semua sama dan tidak ada yang membicarakan perihal kematian Ningrum yang ganjil. Sampainya di ladang, Pak De Marwanto langsung berjalan ke arah tengah. Sedangkan Adit memilih untuk duduk di saung. Beberapa kali dia melihat Pak De-nya menunjuk-nunjuk dan berbicara dengan warga yang bekerja di ladang itu. Udara yang segar membuat Adit terbuai. Sesekali dia memejamkan matanya, memikirkan masalah pribadinya yang berujung pada sosok Dinda. Dit, hampir saja Adit terjatuh. Suara sapaan Arif membuat dirinya terlonjak sampai kopi yang ada di sampingnya itu tumpah. Kenapa sih kamu Dit? Habis diliatin setan lagi, ucap Arif ketawa. Kamu Rip, ngapain kamu di sini? Kata Adit sambil menggosok-gosokkan tangan di atas jantungnya. Ya jalan-jalan pagi Dit. Habis ngantar Pak Prianto ke kantor kepala desa. Jadi gimana semalam? Didatangi wanita itu lagi, kata Arif. Heran aku Rip, semalam Ningrum datang lagi. Cuma lewat mimpi. Tapi sebelumnya aku mendengar suara-suara. Ada orang berjalan dan bau amis yang begitu menyengat. Arif diam, memperhatikan Adit sejenak. Sekilas Adit melihat sorot matanya tampak kosong dan menerawang. Ya, sepertinya dugaanku benar, ucap Arif, memalingkan kepalanya dari Adit dan melihat jauh ke depan. Dugaan apa Rip? Tanya Adit penasaran. Semalam aku mencoba untuk minta petunjuk. Dan benar saja memang ada orang yang sengaja mengirimmu demit, kata Arif. Bulu kuduk Adit meremang. Ada kejengkelan yang muncul dalam hatinya. Tapi dia juga tidak bisa langsung menerima pernyataan dari Arif tanpa adanya bukti. Adit terdiam. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Ingin rasanya dia berucap, apa ada bukti? Tapi dia urungkan, takut menyinggung perasaan Arif. Toh mereka tidak sedekat itu. Mau bukti? Tebak Arif saat melihat ekspresi Adit yang tidak begitu percaya. Bagaimana kamu tahu semua ini? Ujar Adit, tidak menjawab pernyataan Arif. Ya kadang itu kita dibekali sesuatu yang enak dan tidak enak di dunia ini Dit. Seperti bisa berinteraksi dengan mereka, ucapnya tergagah. Maksudmu, kemampuan untuk melihat mereka? Tanya Adit. Arif hanya mengangguk. Kalau begitu, bisakah aku minta tolong? Bicaralah pada Ningrum. Suruh dia untuk tidak menggangguku, kata Adit dengan polosnya. Mendengar ucapan Adit, bukannya Arif menanggapi, justru malah dia tertawa. Sudah ku bilang Dit,
ada orang yang sedang mengincarmu. Orang yang sudah meninggal sudah terputus hubungannya dengan dunia, Dit. Sosok Ningrum yang kamu lihat itu sebenarnya adalah jin yang memang diminta untuk menyerupai Ningrum. Dan jangan tanya alasannya apa, aku pun belum tahu. Jelasnya, mendengar itu Adit berpaling, ada rasa kecewa dan juga ketakutan yang datang secara bersamaan.